warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 210902501028 dari kelas B jurusan pendidikan akuntansi Universitas Negeri Makassar. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Fajriani Asis SPD MSI selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bidang Studi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan remedial dan pengayaan. Materi pertama yaitu hakikat pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Untuk memahami konsep penyelenggaraan model pembelajaran remedial, terlebih dahulu perlu diperhatikan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang diberlakukan berdasarkan Permendiknas 22, 23, dan 24 tahun 2006 dan Permendiknas nomor 6 tahun 2007 menerapkan sistem pembelajaran berbasis kompetensi, sistem belajar tuntas, dan sistem pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip program remedial. Yang pertama yaitu adaptif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua yaitu interaktif. Pembelajaran interaktif yaitu pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan monitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik merupakan informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut. Yang berikutnya yaitu yang terakhir, pelayanan sepanjang waktu. Pembelajaran remedial dilakukan secara berkesinambungan dan harus selalu tersedia programnya agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan keperluannya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu bentuk kegiatan remedial. Yang pertama yaitu memberikan tambahan penjelasan atau contoh. Yang kedua, mengkaji ulang pembelajaran yang lalu. Yang ketiga, menggunakan berbagai jenis media. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik, misal demonstrasi atau praktik. Yang kelima yaitu kerja kelompok. Dan yang keenam yaitu tutor sebaya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan sumber belajar lain. Materi selanjutnya yaitu perencanaan pengayaan. Hakikat pembelajaran pengayaan. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik melakukannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran tuntas, lazimnya guru mengadakan penilaian awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap kompetensi atau materi yang akan dipelajari sebelum pembelajaran dimulai. Materi selanjutnya yaitu bentuk pembelajaran pengayaan. Yang pertama, kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksploratori dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengetahuannya dengan cara melakukan panggilan informasi lebih dalam mengenai SK atau KI dan KD yang telah dibahas. Yang kedua yaitu keterampilan proses. Keterampilan proses diarahkan untuk mendorong peserta didik melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik tertentu yang relevan dalam bentuk kegiatan mandiri. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah.
Pemecahan masalah diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan materi pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu materi pengayaan. Materi pengayaan diberikan harus relevan dengan kompetensi dasar yang telah dipelajari. Pendidik dapat memperkaya penguasaan peserta didik dengan memperdalam materi pembelajaran. Rujukan atau acuan yang dapat dipilih pendidikan antara lain yang pertama materi ujian nasional atau uji kompetensi. Yang kedua materi Olimpiade Sains Nasional dan yang terakhir materi pengayaan dari sumber-sumber lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda tersebut. Dengan kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda tersebut, maka permasalahan yang dihadapi peserta didik berbeda-beda pula. Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang pendidik perlu tanggap terhadap kesulitan yang dihadapi maupun kelebihan yang dimiliki peserta didik. Itulah tadi pemaparan materi saya mengenai pembelajaran remedial dan pengayaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.